He's coming soon. Ya. Shalom Alaikum. Apa kabarnya? Anak Nuha, kita itu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita kembali merayakan Sabat di RF Sabat kita kali ini. Ya, sekalipun cuaca saat ini hujan deras, tapi tidak menghalangi kita untuk tetap merayakan Sabat. Ya, khusus untuk saudara-saudara kita yang live streaming, jika suaranya kurang jelas itu karena cuacanya yang memang agak hujan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya menyampaikan Dafar Elohim yang saya beri judul yaitu berkenan. Seperti apa yang sudah saya kirimkan posternya kepada saudara, yaitu saya memberikan judul berkenan. Apa itu berkenan? Nah, berkenan itu mengandung arti yaitu sudi. Artinya sudi atau mau, atau setuju, atau bersedia, atau bisa diterima, saudara. Jadi kata berkenan ini mengandung beberapa arti, saudara. Bisa artinya itu sudi. Misalnya saya persilakan Bapak berkenan hadir, artinya sudi berkenan hadir. Kemudian setuju, saya persilakan Bapak supaya Bapak berkenan untuk maju, artinya setuju untuk maju. Kemudian mau, bisa mengandung arti mau, artinya menyetujui tadi, saudara. Kemudian bersedia, ini sama artinya, saudara. Dan juga diterima. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa itu berkenan? Ada beberapa contoh di dalam kitab suci. Saya mengambil satu contoh ini yang berhubungan dengan manusia. Orang yang berkenan tetapi hubungannya manusia antar manusia, saudara. Ini yang orang berkenan, yaitu saya beri contoh adalah Hadasa, atau yang sering kita kenal Esther. Nah, saudara yang dikasih oleh Elohim, sekali waktu saudara yang dikasih oleh Tuhan bahwa Esther ini harus menghadap raja, saudara. Kita lihat dulu di dalam kitab Esther pasal 4, ya. Kita lihat di dalam kitab Esther pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-15. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Dan Esther berkata untuk menjawab Mordekai, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku, dan janganlah makan ataupun minum 3 hari lamanya, baik malam maupun siang. Aku dan dayang-dayangku akan berpuasa dengan cara yang sama, maka aku akan menghadap raja, sekalipun berlawanan dengan hukum." Nah, saudara perhatikan ya, sekalipun berlawanan dengan hukum. Dan jika aku harus binasa, binasalah aku. Dan Mordekai berkeliling dan melakukan semua hal sebagaimana Esther telah memerintahkan kepadanya. Nah, ini adalah sebuah kisah bahwa Esther akan menghadap raja, saudara. Namun ini bertentangan dengan hukum, karena kalau tidak dalam kondisi dipanggil, hukumannya bisa mati, sekalipun itu ratu, saudara. Kalau dia datang tanpa diundang, istilahnya menghadap, dan raja tidak berkenan, hukumannya bisa mati. Makanya dikatakan apa, saudara? Dan jika aku harus mati, matilah aku. Dan ini sekalipun berlawanan dengan hukum, artinya bertentangan dengan sesuatu yang sudah ditetapkan, saudara. Makanya doa puasa itu terobosannya dahsyat. Di sini Esther mau menghadap raja saja itu harus puasa 3 hari 3 malam. Makanya ada istilah puasa Esther, yaitu puasa 3 hari 3 malam nggak makan. Dan ini perintah Esther melalui Mordekai untuk disampaikan kepada oleh seluruh orang Yahudi untuk berpuasa mereka. Nah, yang repot di dunia sekarang ini banyak orang menginstruksikan, ayo kita puasa, tetapi dirinya sendiri nggak berpuasa. Beda dengan Esther. Esther berkata demikian, saudara. Perhatikan ya.
Nah, dan janganlah makan ataupun minum 3 hari lamanya, baik malam maupun siang. Aku dan dayang-dayangku, ya perhatikan, akan berpuasa dengan cara yang sama, sekalipun berlawanan dengan hukum. Artinya kalau kita berani menginstruksikan, ayo seluruh jemaat kita doa puasa, tapi gembalanya sendiri nggak berpuasa, ini namanya nyuruh, tapi tidak melakukan, saudara. Sama dengan kalau kita ada doa atau puasa Yom Kippur 25 jam. Ayo kita puasa 25 jam, tapi yang nyuruh nggak puasa, saudara. Ini Esther bagus, makanya terobosannya banyak luar biasa. Doa puasa itu dahsyat, saudara yang lihat. Dan ini terjadi. Buktinya apa, saudara? Akhirnya Esther berkenan di hadapan raja. Sudah perhatikan ya. Dan terjadilah pada pasal 5. Dan terjadilah pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian kebesaran dan berdiri di pelataran dalam, di dalam istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam istana menghadap pintu istana. Dan terjadilah saat raja melihat Ratu Esther berdiri di pelataran, Esther membangkitkan perkenanannya, dan raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya kepada Esther. Maka Esther mendekat dan menyentuh ujung tongkat itu. Coba kalau seandainya raja nggak berkenan, matilah dia, saudara. Artinya berkenan itu saja itu suatu hal yang luar biasa. Setuju apa tidak? Mau menerima apa tidak? Makanya arti dari kata berkenan tadi adalah sudi, atau setuju, atau mau, atau bersedia diterima. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan memberikan beberapa contoh di kitab suci orang-orang yang berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Sebaliknya Yahweh berkenan kepada umatnya, saudara. Saudara perhatikan ada beberapa contoh di dalam kitab suci di mana umat Elohim itu berkenan kepada Bapa Yahweh. Nah, repot kalau Bapa Yahweh tidak berkenan kepada kita. Saudara perhatikan beberapa waktu, kalau nggak salah saya menyampaikan, kayak tadi siang saya menyampaikan, mengirim renungan atau tulisan daftar Elohim. Carilah Yahweh selagi dia berkenan ditemui. Panggillah dia selagi dia dekat. Artinya cari Bapa Yahweh selagi berkenan. Artinya dia mau menerima kita. Dia sudi menerima kita. Bapa Yahweh bersedia menerima kita selama berkenan ditemui. Artinya dia berkenan, mau menerima kita, saudara. Saya beri contoh, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh di dalam kitab suci. Contoh-contoh orang yang berkenan di hadapan Yahweh. Yang pertama yaitu Hanok, atau sering kita kenal Henok atau Hanok, saudara. Kenapa dia diterima dan berkenan di hadapan Bapa Yahweh? Hanok berkenan itu karena dia bergaul dengan Elohim. Artinya dia bergaul sehingga dia diterima oleh Bapa Yahweh, saudara. Dia bergaul dengan Elohim. Di dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 5 ayat 24 dikatakan demikian dawar Elohim. Wa yidhalek Hanok et ha Elohim wa eineni kilakak oyo Elohim. Yang artinya, dan Henok bergaul dengan Elohim, kemudian dia tidak ada lagi karena Elohim mengangkatnya. Artinya Elohim berkenan kepada Hanok sampai Hanok diangkat oleh Bapa Yahweh, diangkat oleh Elohim dan tidak mengalami kematian. Ini karena dia berkenan di hadapan Elohim, saudara. Ini contoh yang pertama. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Manusia bisa berkenan di hadapan Elohim karena bergaul dengan Elohim. Sama dengan kita, saudara. Kalau kita mau bergaul dengan Elohim, mau intim dengan Elohim, berarti kita sangat dekat hubungannya, sangat erat hubungannya dengan Elohim, saudara. Yang kedua, contoh yang kedua yaitu Noah atau Nuh, saudara. Noah itu hidupnya benar. Kenapa dia berkenan di hadapan Elohim sehingga dia sampai diselamatkan? Kalau Hanok diangkat dan tidak mengalami kematian, Noah juga diangkat masuk ke dalam bahtera.
dan tidak mengalami air bah penghakiman. Artinya dia diselamatkan oleh Elohim, diselamatkan oleh Bapa Yahweh, dan tidak mengalami air bah penghakiman, saudara. Karena Noah hidupnya benar. Saudara, bukan betul tapi benar, saudara. Kalau betul itu hanya kebetulan, tapi hidupnya benar, sadik, saudara. Dia tidak bercela. Selain benar, hidupnya tidak bercela. Yang berhubungan dengan cela-cela dia tidak mau, saudara. Dan bergaul dengan Elohim, sama dengan Hanok leluhurnya, saudara. Dia juga hidupnya bergaul, artinya dekat. Orang yang dekat dengan Elohim, yang mau bergaul, pasti dia tidak mau melakukan hidup yang tidak benar. Berhubungan yang kalau tidak benar, dia nggak mau lakukan. Tapi kalau kebenaran, pasti dilakukan. Karena dekat dengan Elohim, dia takut dan taat akan dafarnya. Terus hidupnya juga baik, tidak tercela. Kalau dia bergaul dengan Elohim, seperti Noah lakukan, hidupnya benar, tidak bercela, dan bergaul dengan Elohim. Di dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 6 ayat 9 dikatakan demikian. Dapat Elohim, Elkeh toldot Noah, Noah is sadik. Kata sadik artinya benar, saudara. Tamin haya bedorotai Etha Elohim hithalek Noah. Artinya saudara, inilah silsilah Noah. Dikatakan Elkeh toldot Noah, inilah silsilah Noah. Noah isadik. Noah itu orangnya adalah atau pria yang benar. Noah isadik. Noah itu orangnya benar. Kemudian dikatakan juga saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tamim. Tamim di sini tidak bercela, artinya Tamim itu sempurna. Dia Tamim, tidak bercela, dia sempurna. Sempurna di mana, saudara? Ia tidak bercela di antara orang-orang segenerasinya atau orang sezamannya. Dikatakan dalam sini Tamim haya bedorotai. Kata-kata dor artinya generasi. Dari orang segenerasinya dia. Dia orang yang tidak bercela. Artinya hidupnya dia benar dan sempurna di hadapan Elohim. Dan Etha Elohim hidalek Noah. Noah hidup bergaul dengan Elohim. Hidalek artinya juga bisa berjalan. Artinya dia berjalan dengan Elohim. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kata hidalek itu dari kata hidalek bisa berarti berjalan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang kedua contoh. Kenapa dia itu berkenan kepada Elohim? Karena hidup bergaul dengan Elohim, tidak bercela, bahkan dia itu juga hidupnya benar. Contoh yang ketiga, yaitu Iyob. Nah, Iyob itu dikatakan dia orangnya saleh, saudara. Terus kemudian atau Tamim, sama dengan tadi, saleh, tidak bercela, juga sempurna, itu sahabat. Tamim artinya, saudara, dia orang yang Tamim, wiyasar, jujur. Ternyata orang jujur itu luar biasa di hadapan Elohim. Jujur, takut akan Elohim dan menjauhi kejahatan. Nah, orang yang takut akan Elohim pasti menjauhi kejahatan. Tapi kalau tidak punya rasa takut akan Elohim, dia bisa berbuat dosa, saudara. Di dalam kitab Iyob pasal yang pertama, ayat pertama, dikatakan demikian dapat Elohim. Ishaya be'erek uts Iyob semo, namanya Iyob. Ada orang di tanah Uts namanya Iyob. Wahaya ha'is hahutam, wahaya ha'is hahutam weyasar, wire Elohim besar merah. Yang artinya ada seorang pria di tanah Uz namanya Iyob. Orang ini saleh atau sempurna, tidak bercela, saudara. Dia yasar, orangnya jujur, dan seorang yang takut akan Elohim. Wire Elohim artinya yira Elohim. Dia takut akan Elohim, besar merah dan menjauhi kejahatan. Merah menjauhi kejahatan, dia jauh dari yang jahat. Jadi orangnya benar. Kalau orang menjauhi dari yang jahat, pasti dia dekat dengan yang baik, saudara. Ini pasti begitu. Kalau dia menjauhi yang jahat, pasti dekat dengan yang baik. Hidupnya benar di hadapan Elohim. Dan yang ngomong seperti ini Bapa Yahweh, saudara.
Ada orang sampai Bapak Yahweh pamer sama setan. Hai Satan, kamu tidak melihat hambaku Iyob, orang yang tamu yasar, orang yang sempurna dan jujur di hadapan Elohim, dan yang menjauhi kejahatan. Saudara, kalau orang menjauhi kejahatan berarti jahatnya itu jauh. Yang dekat ya kebaikannya, saudara. Inilah yang terjadi. Contoh yang ketiga. Contoh yang keempat adalah Mose. Ini orang yang berkenan kepada Elohim. Contoh yang ketiga, yang keempat adalah Mose. Mose itu orang yang lembut hatinya. Ternyata lembut hatinya saja itu berkenan kepada Bapa Yahweh. Perhatikan di dalam kitab Bemidbar atau Bilangan pasal 12 ayat 3. Dikatakan demikian dalam Elohim. Wahais Mose anak meot mekola Adam asar al peneha adama, yang artinya saudara, dan Mose adalah seorang yang sangat lembut hatinya, orang yang lembut, lebih daripada setiap orang yang ada di atas muka bumi, lebih daripada seorang yang ada di atas tanah ini. Saudara yang dikasih oleh Bapaknya, Mose lembut hatinya. Lembut hatinya bisa berkenan di hadapan Elohim. Jadi Bapak Yahweh mau berkenan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu contoh yang keempat. Contoh yang kelima. Contoh yang terakhir. Sebelumnya banyak tapi saya kasih 5. Yang kelima adalah Stefan atau Stefanus, saudara. Stefan itu penuh ruah HaKodes. Jadi ternyata orang yang penuh ruah HaKodes berkenan kepada Elohim. Di dalam kitab Shlohim atau Kisah Para Rasul atau Maaseh Shlohim pasal yang ke-7 ayat 55 dikatakan Wehu male ruah HaKodes umabit ha samayimah ra'aet kepot Elohim wa'et Yeshua omat limin ha Elohim, yang artinya dan dengan penuh ruah HaKodes sambil mengadah ke Samayim atau ke surga, dia melihat kemuliaan Elohim, dan Yeshua ada di tengah berdiri di sebelah kanan Elohim. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini orang yang berkenan di hadapan Elohim. Kalau kita mau berkenan di hadapan Elohim, hiduplah seperti apa yang tadi saya sampaikan di awal. 1. Bergaul dengan Elohim. Yang kedua, hidupnya tidak bercela. Artinya tidak bercela, sempurna, tamim, saudara. 3. Hidupnya sadik, hidupnya harus benar. Yang keempat, menjauhi kejahatan. Artinya mendekatkan diri kepada kebaikan, hal-hal yang baik, saudara. Saudara yang dikasih, yang kelima, hidup penuh dengan ruah HaKodes. Hidup kita harus penuh dengan ruah HaKodes, karena ruah HaKodes yang diam di dalam diri kita. Supaya apa, saudara? Benar-benar nama Elohim dipermuliakan. Buah orang benar membawa kepada kehidupan. Amin. Buah orang yang benar membawa kehidupan. Kenapa? Karena hidupnya berkenan kepada Elohim. Di dalam kitab Mislai atau Amsal pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-30, saudara, dikatakan demikian. Dapat perisadik etskayim walohea nesab nefasot haha, yang artinya buah orang benar adalah pohon kehidupan, dan dia yang memenangi jiwa-jiwa adalah berhikmat atau bijak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, buah orang benar. Jadi kalau orang yang hidupnya benar, dia menghasilkan pohon kehidupan. Orang yang hidupnya benar, benar-benar dia melakukan kebenaran, maka hidupnya menjadi benar. Oleh sebab itu buah orang benar adalah pohon kehidupan, etskayim, pohon kehidupan, dan dia memenangi jiwa-jiwa dan dengan hati yang bijak atau berhikmat. Kata khakam bisa dari khama, artinya bijak atau berhikmat. Bisa juga diartikan khakam itu artinya cerdas atau pintar dalam bahasa Ibrani. Makanya kalau ada orang khakam berarti dia itu orang yang cerdas, smart, pintar, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari buat hidup kita benar di hadapan Elohim. Buat hidup kita berkenan di hadapan Bapa Yahweh.
Kalau kita berkenan, secara otomatis kita akan mencontoh dan melihat apa yang diterima oleh Hanok, diterima oleh Noah, diterima oleh Mose, diterima oleh Iyob, dan juga diterima oleh Stefanus. Saudara perhatikan, 5 contoh ini menjadikan kita hal yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena sekali lagi, bagaimana supaya kita bisa berkenan di hadapan Elohim? Yang pertama, bergaullah karib dengan Elohim. Mencontoh dengan Hanok. Bagaimana caranya? Ya setiap hari kita menyapa dengan doa, dengan pujian kepada Bapa Yahweh. Ini namanya karib. Kalau kita tidak bergaul, gimana kita mau bergaul? Ngobrol aja tidak, menyapa saja tidak. Orang yang bergaul artinya orang yang suka menyapa, suka bergaul. Bergaul berarti kita akan bertemu. Caranya bagaimana? Dengan berdoa, mesbah doa, pujian, membaca dafarnya, itu namanya bergaul. Yang kedua yang kita lakukan seperti contoh tadi, hidupnya benar. Jadi jangan sampai hidup kita salah, karena kalau ada benar ada salah. Makanya hidup kita jangan sampai salah di hadapan Elohim, tetapi hidupnya benar di hadapan Elohim. Yang ketiga yaitu tidak bercela, artinya tamim, saleh. Dan itu benar saudara, hidupnya tamim, saleh, tidak bercela. Jadi yang berhubungan dengan dosa jauh dari diri kita. Yang keempat saudara yang dikasih oleh Tuhan, yaitu yang dilakukan adalah jujur. Seperti tadi ya, selain jujur kita hidup dia tidak bercela, menjauhi kejahatan. Kalau kita menjauhi kejahatan, sekali lagi berarti lebih dekat kepada hal yang baik. Kalau berhubungan dengan yang baik-baik, lebih baik kita mendekat. Tapi kalau berhubungan dengan yang jahat, jauh. Contoh saudara yang sederhana, berhubungan dengan gosip, ya jauh, kita menjauh saja. Terus nggak mau terlibat dengan gosip. Saya berhubungan dengan dosa, emosi, amarah, jauh saja. Tetapi berhubungan dengan hal yang baik, saling mensupport, mengasihi, saling memberikan dukungan, mendoakan, itu hal yang baik. Kita lebih baik mendekat. Yang kelima, yang terakhir yang kita lakukan adalah penuh dengan Ruach HaKodes. Bagaimana supaya penuh Ruach HaKodes? Ya buat Ruach HaKodes kerasan dalam tubuh kita. Caranya bagaimana? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Ruach HaKodes, bait Elohim, dan Ruach Elohim tinggal di dalam diri kamu. Bagaimana supaya itu? Ya buat Elohim, Ruach Elohim atau Ruach HaKodes kerasan dalam diri kita. Jangan kotori tubuh kita dengan dosa saudara. Mulai perkataan, mulai berkata yang baik. Mata kita melihat yang baik, pendengaran kita mendengar yang baik, mulut kita untuk memuji. Seluruh organ tubuh kita gunakan untuk kemuliaan Elohim. Maka saya yakin kita semua berkenan kepada Elohim. Buktinya apa saudara? Hanok diangkat Elohim. 2, Noah, dia diangkat, dimasukkan ke dalam bahtera sehingga tidak mengalami air bah penghakiman dibandingkan orang-orang yang berdosa. Kemudian yang kita lihat yang ketiga, Iyob, Bapa Yahweh sampai pamer sama setan bahwa Iyob itu berkenan dan benar di hadapan Elohim. Kemudian Mose, sampai Bapa yang menunjukkan bahwa tidak ada orang yang lembut. Artinya dia bangga dengan Mose. Yang kelima yaitu Stephen, dia bisa melihat Samayim. Dia bisa melihat bagaimana Elohim, bagaimana Yeshua HaMashiach sang juru selamat itu. Dia melihatnya dengan luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia pasti akan melihat Elohim. Amin. Kalau kita mau melihat tahu Tuhan, buat hati kita bersih dan kados, suci, pasti dipisahkan dari dosa. Sukses besar buat kita. Mari kita buat hidup kita berkenan di hadapan Elohim, maka kita akan memperoleh seperti apa yang dialami oleh para nabinya. Sukses besar buat kita. Apa Yahweh besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes memberkati kita semua. Amin.